Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Ramdhani. Saya dari program studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan mewawancarai masyarakat tentang aktualisasi diri terhadap nilai-nilai Pancasila. Video ini dibuat demi memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Bambang Suteja selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mewawancarai masyarakat. Baik, kita sudah bertemu dengan seorang mahasiswa. Langsung saja, Kak, boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Baik, perkenalkan, nama saya Ahyar Firdaus. Saat ini saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Ya, begitu. Baik ya, Kak, izin bertanya nih, kan sebagai seorang mahasiswa tentunya sudah paham dong dengan arti Pancasila sebagai landasan hukum negara Indonesia ya, Kak. Saya mau tanya nih, bagi Kakak apa sih Pancasila itu? Menurut saya Pancasila itu adalah satu pijakan yang memang sudah tepat berada di negeri kita ini karena multikulturalnya negara kita. Tanpa adanya Pancasila, saya yakin tanpa adanya Pancasila itu akan tercerai-berai. Mungkin kan kita itu banyak bahasa, banyak budaya, tapi dengan Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita dipersatukan gitu. Untuk Pancasila sendiri menurut saya sangat penting untuk diterapkan, apalagi di kalangan mahasiswa, di mana mahasiswa itu adalah generasi penerus yang memang saat-saatnya mereka itu sedang kritis dalam segi pemikirannya gitu. Baik, luar biasa sekali ya jawaban dari kakak mahasiswa dari Malang ini. Baik nih, selanjutnya saya ingin bertanya tentang penerapan kakak nih tentang nilai-nilai Pancasila. Yang sila pertama deh, ketuhanan yang Maha Esa. Selaku mahasiswa di mana banyak kegiatan, banyak jadwal yang mungkin ketika tidak baik dalam time manajemennya itu sangat berat dalam kondisi saat menjadi mahasiswa. Nah, itu akan sangat mengganggu terhadap nilai atau kualitas rohani kita. Nah, dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa, negara kita memiliki 5 agama dan membebaskan masyarakatnya untuk memeluk agama-agama yang memang sesuai dengan kepercayaannya mereka. Nah, saya sendiri, saya selaku seorang muslim yang menganut agama Islam, aktualisasi Pancasila terhadap diri saya salah satunya adalah yang pertama yang benar-benar saya bisa terapkan saat ini adalah hal kecil mungkin ya ini, tapi saya yakinkan hal kecil ini mudah-mudahan bisa merubah semuanya. Salah satunya saya ingin bisa menerapkan sholat 5 waktu dengan waktu yang tepat gitu. Luar biasa ya, hal-halnya kecil tapi berdampaknya sangat besar ya, Kak. Insya Allah. Lanjut nih, Kak, sila kedua, Ya. kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih? Oke, masih menyangkut aktualisasi diri terhadap Pancasila ya. Iya. Nah, untuk poin kedua atau sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sudut pandang saya,
sebagai masyarakat, mungkin ya saat ini berstatus sebagai mahasiswa, adalah saya sebisa mungkin, sepandai mungkin menerapkan sila kedua ini dengan cara saya sebisa mungkin, semampu saya memiliki rasa empati. Karena dengan itu kita bisa memposisikan dalam segala kondisi, Misal saat kita dengan orang yang lebih tua, kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang berada di bawahnya dengan cara memberikan haknya untuk dihargai, untuk dihormati, mengatur tata bahasa bagaimana. Nah, terhadap sesama, mungkin ketika kebiasaan yang kita lakukan adalah hal wajar atau mungkin ya terlihat kasar tapi sesuatu yang wajar. Ya menurut saya itu adalah adil, karena dari situ kita juga bisa membangun ikatan persaudaraan kita atau pertemanan kita. Mungkin ketika kita ngobrol atau bertemu atau berkomunikasi dengan sesama itu, nantinya dari situ kita bisa lebih erat terhadap yang di bawah kita. Kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang lebih dewasa, memberikan contoh, berperilaku dan berkata yang baik-baik supaya bisa, meskipun hal itu kecil ya, kelihatannya sepele, hal seperti menerapkan bahasa yang bagus ketika di depan anak-anak atau di generasi di bawah kita. Tapi itu ketika itu diterapkan atau dicontoh oleh mereka kan generasi penerus juga kan. Betul. Nah, dari situ generasi penerus kita akan jadi baik, bahkan lebih baik dari itu. Begitu. Dilanjut ke sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Masih tentang aktualisasi diri. Iya. Oke. Aktualisasi diri. Nah, secara luasnya persatuan Indonesia itu bisa terlihat dalam sub sosial, atau misal seperti persatuan dalam segi kita tata bahasa, terus tentang kebudayaan, persatuan dalam satu suku itu juga bisa terjadi konflik internal yang menyebabkan perpecahan itu. Nah, persatuan Indonesia yang saya rasakan sampai saat ini itu adalah semakin kesini memang terlihatnya itu semakin menurun persatuan itu. Apalagi zamannya sekarang adalah zamannya zaman modern, zaman westernisasi. Jadi hal-hal atau budaya-budaya luar mulai masuk. Nah, budaya luar yang masuk itu diserap oleh anak-anak generasi muda yang memiliki jiwa yang masih labil. Nah, mereka lebih tertarik dengan budaya tersebut daripada budaya kita sendiri. Nah, dari situ yang tadinya generasi terdahulu menginginkan persatuan Indonesia, karena generasi saat ini lebih mencontoh, lebih mengidentifikasi budaya-budaya yang dari luar, akhirnya tidak ada kesinambungan, tidak ada keterkaitan antara generasi terdahulu dan generasi yang sekarang itu akhirnya bertolak belakang. Menurut saya seperti itu. Nih, saya ada pertanyaan nih Kak. Terlepas dari budaya Barat yang masuk ke Indonesia, persatuan Indonesia, bagaimana sih kalau jika ada perlombaan budaya seperti misalkan nih antara budaya tari Jaipong dengan tari Saman. Nah, si juri mengharuskan memilih pemenang. Nah, terpilih dong pemenangnya, pasti satu dong pemenangnya. Nah, itu tuh menjadikan tari itu jadi persatuan atau malah jadi perpecahan? Oh, jadi
kompetisi, Iya, kompetisi. dalam satu budaya, masih Dalam budaya satu- Indonesia. Iya, budaya Indonesia, tapi dikompetisikan gitu seperti itu. Gimana nih? Menurut saya ya, sebenarnya tidak bisa dibandingkan mana yang terbaik dari budaya kita itu. Karena masing-masing memiliki nilai khas tersendiri. Ya, ciri khas tersendiri. Misal nih, tari saman, saya ambil satu aja. Iya. Tari saman yang kental dengan khas-khas kekhasannya dari sisi agama Islam kan. Nah, itu adalah ciri khas dari tari saman. Nah, ketika dikompetisikan dengan tarian jaipong, itu kan beda cerita kan di Iya. situ. Nah, terus dalam konteks kompetisinya itu loh yang membuat janggal dalam persatuan ini, karena itu kan berkompetisi kan. Iya. Juri itu nyari mana yang memang buat dipilih jadi pemenang, Jadi yang terbaik kan. Nah, padahal menurut saya semua itu terbaik. Iya. Menurut versinya masing-masing, punya nilai masing-masing gitu ya. nilai tersendiri, punya Berarti nilai kekhasan masing-masing. kompetisi tersebut bisa dikatakan tidak jelas ya, Kak? Iya, tidak jelas. Penilaian. Menurut saya malah bukan akan terbentuk persatuan Iya. dari situ, malah perpecahan. Meskipun perpecahannya itu ketika saat berkompetisi, gitu kan, itu kan malah ya jelas lah itu memperlihatkan perpecahannya, karena kan masing-masing mendukung dan ingin menang sendiri kan, begitu menurut saya. Baik nih, sampai di sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gimana nih tentang aktualisasi mahasiswa sila keempat ini? Aktualisasi saya terhadap poin atau sila keempat ini adalah saya kan sebagai mahasiswa juga sebagai rakyat kan. Iya. Sebagai rakyat. Nah, saya juga memilih pemimpin yang memang akan mewakili saya mengurus segala hal dalam hal kenegaraan, ya. Itu hak saya juga untuk memilih itu. Nah, dari situ saya tidak hanya memilih, saya tidak lepas tanggung jawab dari ketika saya memilih udah saya lepas tanggung jawab. Tidak seperti itu. Saya juga harus memantau, meskipun memang secara tidak langsung saya juga harus memantau bagaimana kinerja pemerintahannya ketika sudah terpilih, bagaimana keberlanjutan programnya, apakah program-programnya itu bertentangan mungkin dengan Pancasila atau dengan masyarakat yang memang sudah terbentuk sejak lama gitu. Nah, karena saya sebagai mahasiswa, saya sebagai jembatan antara masyarakat awam dengan kepemerintahan gitu. Ketika masyarakat awam tidak terlalu bisa untuk menyampaikan aspirasi. Nah, itu ketika tidak bisa menyampaikan aspirasi, nah saya sebagai generasi yang memang harus lebih kritis daripada masyarakat awam, nah bertanggung jawab atau sebagai wujud moralitas saya sebagai mahasiswa untuk bisa lebih kritis dan mengkritisi pemerintah yang memang mungkin bertolak belakang. Nah, itu begitu. Selanjutnya di sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut kakak gimana? Sebagai rakyat dan sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa ya, lebih spesifik lah sebagai mahasiswa, karena saya saat ini sebagai mahasiswa. Penerapan sila kelima ini, saya berusaha untuk berlaku sebisa mungkin tidak membeda-bedakan. Misal nih, saya punya teman dari daerah timur atau katakanlah
dari Papua. Saya juga punya teman yang masih satu suku dengan saya. Saya juga punya teman misal dari Pulau Kalimantan. Nah, saya akan membeda-bedakan misalkan. Nah, saya usahakan tidak seperti itu. Karena mungkin ketika kita membedakan itu karena mungkin nggak terlalu enak nih bergaul sama orang Papua, nggak terlalu enak gitu nih bergaul sama orang Kalimantan karena budaya dan karakternya beda, gitu kan? Iya. Jadi kita bergaul aja sama sesama suku kita, suku sebangsa ya. Ya gitu, sama suku yang memang satu suku dengan kita gitu. Nah, saya usahakan tidak seperti itu karena ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Papua termasuk Indonesia, masyarakat Pulau Kalimantan termasuk Indonesia. Diusahakan untuk bisa memposisikan diri, kita mulai mengenal karakternya, baru kita bisa bergaul, kita bisa lebih dalam lagi bergaul dengan mereka, seperti itu. Jadi kita tidak hanya memposisikan diri sebagai yang bisa bergaul dalam satu suku dengan kita, tapi kita juga sebagai bentuk keadilan sosial. Kita harus bisa memposisikan diri untuk bergaul juga dengan luar dari suku kita. Seperti itu menurut saya. Dari saya. Nih, ada pertanyaan nih. Boleh nanya gak tentang keadilan sosial ini? Boleh. Tentang pendidikan. Gimana sih tentang pemerataan pendidikan yang di kota dengan yang di desa? Apakah itu sudah adil menurut kakak atau gimana nih? Ya. Saya sendiri memandang ya, memang ada ciri-ciri yang terlihat antara pendidikan yang di kota dan mungkin di pedesaan itu sangat terlihat mungkin dari kualitas sumber daya manusianya, dari fasilitasnya. Nah, apakah itu sudah termasuk adil? Itu kan pertanyaannya. Apakah sudah adil? Mungkin dikatakan adil, menurut saya pemerintah akan mengusahakan sebisa mungkin buat bersikap adil, begitu. Mungkin yang salah menurut pandangan saya ya, yang salah itu ketika pemerintah membuat kebijakan untuk menyamaratakan pendidikan antar kota dan di pedesaan. Menurut saya, ketika pemerintah mau berlaku adil, pemerintah harusnya mengusahakan membuat kebijakan untuk hal pendidikan ini, bagaimana menerapkan pendidikan dengan pendekatan orang-orang dengan budaya perkotaan, bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menerapkan kebijakan pendidikan tersebut dengan pendekatan masyarakat di pedesaan, yang mungkin pedesaan itu terlihat lebih guyup tuh, lebih bersatu, lebih bisa akrab, tidak individualis, seperti itu menurut saya. Jadi jika dikatakan apakah adil atau tidak, menurut saya untuk sampai pada titik kata adil itu masih jauh, tapi karena ini adalah sila yang memang sila dari Pancasila, poin kelima ini poin dari Pancasila. Nah, menjadi tugas pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendorong sampai pada titik adil yang sebenarnya gitu. Berarti kata adil ini bukan tentang penyamarataan ya kan, tapi lebih ke sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Bagaimana harus diberikan ke masyarakat yang tinggal di pedesaan yang lebih guyup, lebih bisa akrab, bagaimana menerapkan di masyarakat kepada masyarakat yang berada di perkotaan yang lebih mungkin terlihatnya lebih individualis karena memang mobilitas mereka itu lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Biasa saja.
Udah sampai 5 sila nih saya. Dari sila yang pertama sampai ke sila yang kelima. Dibuat terkagum saya ini ya, pemirsa dan pemirsa juga ya. Terima kasih ya Kak, udah bisa membantu saya menjawab tentang penerapan Pancasila bagi masyarakat dan mahasiswa. Ya, sama-sama. Saya juga alhamdulillahnya bisa, mungkin nanti ketika bisa sharing seperti ini, jadi bisa lebih terbuka lagi. Kan tadi juga mengajukan beberapa pertanyaan yang memang di luar konteks aktualisasi diri kan. Nah, itu mungkin jadi lebih bisa berkembang lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ya, sama-sama. atas jawaban-jawabannya. Ya, Mungkin itu saja Kak. Terima kasih banyak. sama-sama. Baik, wawancara kali ini dicukupkan sekian ya dengan luar biasanya jawaban-jawaban dari Kak Ahyar tentang dari sila 1 sampai ke 5. Itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sama-sama untuk menjadikan Indonesia ini yang lebih baik dan lebih meningkat lagi kualitas sumber daya manusianya. Terima kasih. Sampai jumpa. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.